Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akan memberikan tutorial mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa menggunakan Microsoft Excel. Untuk yang pertama, langsung saja berikut adalah daftar transaksi selama bulan Januari di Saini Salon. Langsung saja kita ke tutorial pembuatannya. Pertama-tama membuat daftar akun terlebih dahulu yang terdiri dengan akun awalan 1 aset, 2 utang, 3 ekuitas, 4 pendapatan, dan yang kelima beban. Berikut daftar akun berdasarkan transaksi Saini Salon. Jika sudah terinput semuanya, tampilannya akan seperti ini. Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, kita berikan nama pada kolom name box dengan memblok kolom kanan sampai dengan B25. Kemudian kita beri nama di sini daftar akun. Langkah selanjutnya yaitu jurnal umum. Berikut daftar transaksi yang akan kita input. Kita coba untuk simulasikan. Di sini kita membuat format jurnal umumnya itu seperti ini. Kemudian di sini kita mengisi kolom tanggal, nomor bukti, kemudian ref, debit, dan kredit secara manual. Nanti untuk nama akun akan ada rumusnya. Di sini kita input tanggal 1 Januari. Kemudian karena ini masih transaksi awal, jadi nomor buktinya itu tidak ada. Kemudian di sini kita masukkan ref sesuai dengan akun pada transaksi. Dan di sini kita masukkan nominal, debit, dan kredit. Kemudian selanjutnya di sini kita akan memasukkan rumus VLOOKUP untuk nama akun. Di sini klik tab, kemudian titik koma, tab akun, titik koma 2, titik koma 0, kurung. Kita drag akun, nah tampilannya akan seperti ini untuk transaksi pertama. Untuk yang selanjutnya, pada transaksi kedua dan transaksi di bawahnya, itu langkah-langkahnya sama seperti yang di atas. Berikut hasilnya apabila seluruh transaksi sudah terinput semua, kemudian kita pastikan di sini pada kolom total antara kolom debit dan kredit hasilnya seimbang. Di sini langkah berikutnya adalah membuat buku besar. Jadi kita akan mengcopy General Journal, menulis sheet baru. Jadi kita akan mengganti namanya menjadi ledger. Kemudian di sini kita akan menghapus kolom bukti dan garis total. Kemudian di sini kita membuat nomor akun untuk neraca awal di baris paling bawah. Kemudian di sini karena tidak ada data neraca saldo awal, maka kolom debit dan kredit ini tidak perlu kita isi. Kemudian di sini kita beri warna pada bagian neraca saldo awal. Di sini kita beri warna hijau. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita di sini blok semua dari kepala tabel sampai akhir. Selanjutnya kita melakukan sorting pada menu sort and filter. Kemudian nanti kita pilih menu custom sort. Kemudian sesuaikan menu sort filter ini dengan daftar rumus. Dan di sini mari kita simulasikan. Maka tabel Anda nantinya akan tersorting seperti tampilan berikut ini. Ya, di sini kita blok lagi kepala tabel sampai dengan akhir. Nanti lalu pilih bagian data di menu bar Excel. Kemudian di sini kita pilih subtotal. Kemudian isi menu add each change it itu dengan nama akun. Kemudian pada menu add subtotal tuh itu kita centang debit dan kita centang kredit. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan mensimulasikan. Nah, untuk berikut tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, tampilan 1 seperti ini, kemudian tampilan 2 seperti ini, kemudian tampilan 3 itu seperti ini. Kemudian di sini kita copy baris subtotal pada menu 2, yaitu dengan cara menahan lama tombol CTRL sambil memblok satu-satu di tiap barisnya tanpa grand total. Nah, nantinya lalu kita copy. Di sini mari kita praktikkan. Kemudian di sini kita paste di 2 baris di bawah grand total. Nah, berikut tampilannya. Kemudian kita akan menghilangkan kata total dengan cara memblok kolom B dari baris kas total hingga beban iklan total dari sel yang sudah kita pasti tadi. Kemudian kita klik menu Find and Replace. Kolom Find What itu kita isi spasi total, kemudian Replace All. Nah, di sini mari kita praktekkan. Berikut tampilannya apabila setelah kita hilangkan total akan tampil seperti ini.
Setelah itu, di sini kita beralih ke name box. Pada kolom akun, kita beri nama akun underscore ledger. Kemudian pada kolom debit, kita beri nama debit underscore ledger. Dan di sini pada kolom kredit, kita beri nama kredit underscore ledger. Nah, berikut untuk tampilannya. Baik, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah buku besar. Baik, untuk nomor akun dan nama akun ini diambil dari sheet akun, kemudian di transaksi debit ini diisikan dengan rumus seperti ini. Kemudian di transaksi kredit diisikan rumus seperti ini. Kemudian untuk kepala saldo di bagian rumus debit diisikan seperti ini. Kemudian di bagian kepala saldo kredit diisikan rumus seperti ini. Kemudian rumusnya kita drag sampai bawah. Kemudian jumlahkan semua baris dan pastikan sisi debit dan kreditnya seimbang. Dan berikut hasilnya. Baik, langkah berikutnya adalah pencatatan jurnal penyesuaian berdasarkan 5 transaksi terakhir berikut. Mari kita simulasikan. Yang pertama itu membuat format seperti ini, dan kita coba untuk satu transaksi saja. Yang di bagian tanggal kita isikan tanggal 31 Januari 2023, kemudian nomor buktinya, kemudian di bagian ref kita isikan nomor akun yang digunakan, kemudian di bagian debit dan kreditnya kita isikan secara manual. Kemudian di bagian nama akun kita isikan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk transaksi selanjutnya langkahnya sama. Berikut hasil akhir setelah semua transaksi diinput. Kemudian berikan nama pada bagian akun dengan akun underscore adjusting. Kemudian di bagian debit diberikan nama debit underscore adjusting. Kemudian di bagian kolom kredit diberikan nama kredit underscore adjusting. Langkah selanjutnya yaitu membuat neraca lajur. Mari kita coba simulasikan. Nah, pertama, membuat format neraca lajur 10 kolom seperti ini. Kemudian nomor akun, nama akun, neraca saldo, ini di-copy dari sheet trial balance. Kemudian untuk kolom selanjutnya diisi berdasarkan daftar rumus. Untuk di bagian jurnal penyesuaian debit diisi dengan rumus. Dan di bagian jurnal kredit diisi rumus. Kemudian di bagian neraca saldo disesuaikan, di bagian saldo debit diisi dengan rumus. Kemudian di sisi kredit diisi dengan rumus. Kemudian untuk kolom rugi laba di sisi debit diisi dengan rumus. Kemudian di sisi kredit diisi dengan rumus seperti ini. Kemudian di bagian neraca diisi rumus seperti ini. Kemudian di sisi kreditnya diisi dengan rumus seperti ini. Setelah semua kolom terisi, kemudian kita drag rumus sampai ke bawah. Kemudian jumlahkan semua baris. Selisihkan antara debit dan kredit kolom rugi laba dan neraca. Isikan keterangan di baris H dengan rumus yang ada di daftar rumus untuk keterangan laba atau rugi. Berikut hasilnya akan seperti ini. Baik, langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Nah, yang pertama itu membuat laporan laba rugi yang terdiri dari akun pendapatan dan beban. Tampilannya akan seperti ini. Laba di sini harus sesuai dengan yang ada di worksheet. Kemudian yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Tampilannya akan seperti ini. Untuk bagian labanya ini diambil dari laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga, laporan posisi keuangan, di mana di sini terdiri dari akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan untuk ekuitas modal Seina ini diambil dari laporan perubahan ekuitas. Secara keseluruhan, elemen di laporan keuangan ini secara umum di-copy dari worksheet kecuali yang sudah disebutkan tadi. Dan hasilnya akan seperti ini. Pastikan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas di bagian laporan posisi keuangan ini seimbang. Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Langkah pertama, kita buat format jurnal penutup seperti ini tanpa nomor bukti yang fungsinya untuk akun pendapatan, beban, drive, dan modal. Nah, kolom tanggal ini diisikan tanggal 31 Januari 2023 semua. Kolom ref, debit, dan kredit kita isikan secara manual. Nah, urutan pengisiannya dimulai dari nomor akun pendapatan dan ikhtisar laba rugi. Mari kita coba untuk menyimulasikannya. Nah, untuk akun ikhtisar laba rugi, kita tambahkan saja di sini karena merupakan akun yang hanya ada pada jurnal penutup karena sifatnya hanya sementara.
Sebelum masuk ke kolom debit dan kredit, kita berikan rumus pada kolom nama akun dengan rumus VLOOKUP. Nah, apabila sudah terinput semua, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, langkah yang selanjutnya adalah membuat buku besar setelah penyesuaian dan penutupan. Langkah pertama, kita copy sheet general journal pada sheet baru seperti ini, lalu hapus kolom nomor putih dan tambahkan kolom keterangan menjadi seperti ini. Langkah yang kedua, kita copy data neraca awal seperti langkah hapus setelah jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup tanpa kolom putih menjadi seperti ini. Nah, kemudian tambahkan keterangan jurnal umum, neraca awal, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup sesuai transaksinya, lalu berikan warna sel yang berbeda sesuai dengan jenis keterangannya seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya, kita melakukan sorting berdasarkan data yang telah kita paste semuanya, terdiri dari 3 filter, yaitu yang pertama sort by ref cell value smallest to largest, kemudian at level, then by tanggal cell value oldest to newest, kemudian klik at level, then by keterangan cell value Z to A. Hasilnya nanti akan seperti ini. Langkah yang selanjutnya adalah melakukan subtotal dengan cara yang sama seperti pada buku besar sebelumnya. Nah, nanti apabila sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Setelah melakukan langkah subtotal, langkah yang selanjutnya adalah mengcopy paste tampilan 2 dengan cara yang sama juga seperti pada buku besar sebelumnya. Jika sudah berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini. Berikan name box pada range account dengan nama akun ledger 2, kemudian kolom debit kita beri nama debit ledger 2, dan kolom kredit kita beri nama dengan kredit ledger 2. Baik, langkah yang selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, langkahnya kita buat format neraca saldo setelah penutupan seperti ini. Selanjutnya, kita isikan rumus sesuai dengan yang ada pada daftar akun. Kolom pada baris pertama telah terisi, langkah selanjutnya kita drag hingga ke akun terakhir. Langkah yang terakhir adalah membuat jurnal kembali atau reversing entries. Yang pertama, buat format jurnal kembali seperti pada tampilan ini. Untuk nama akun, kita isikan rumus. Berikut tampilannya apabila sudah terinput semua. Baik, sekian tutorial pengerjaan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.